Pembangunan baru sangat selektif. Kalau pembangunan baru nanti kecuali loan, kalau tidak selesai tahun 2023 atau 2024, batalin, jangan dibangun. Sehingga kita tidak meninggalkan isu-isu pembangunan untuk kabinet yang akan datang. Boleh dibilang, Presiden Jokowi mendapat mutiara yang mau bekerja ikhlas untuk membangun bangsa ini. Ia adalah Basuki Hadi Mulyono, Menteri Pekerjaan Umum dan Pembangunan Rakyat. Salah satu menteri andalan Presiden Joko Widodo. Kerjanya punya target yang jelas dan terukur. Namanya tak banyak menghiasi media, tapi cara kerjanya tampak dan dapat dirasakan oleh rakyat. Lihat saja buktinya, dari jalan, jembatan, irigasi, pelabuhan, dan masih banyak lagi proyek pembangunan yang dikerjakan sesuai target yang telah direncanakan. Pria yang dikenal memiliki kepribadian suka bercanda dan nyentrik ini tidak ingin meninggalkan isu dan proyek pembangunan mangkrak di akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo. Semua pembangunan harus selektif dan selesai tahun 2024. Bahkan sebelum berakhirnya masa jabatan presiden, tinggal sedikit yang diselesaikan sehingga tidak ada yang mangkrak. Untuk pembangunan infrastruktur tahun 2022, Basuki fokus pada optimalisasi, pemeliharaan, operasi dan rehabilitasi atau disingkat OPOR. Optimalisasi ditujukan untuk menuntaskan dan memberikan manfaat dari infrastruktur yang telah terbangun. Sedangkan pemeliharaan ditujukan untuk menjamin keberlangsungan fungsi dari infrastruktur agar tetap beroperasi sehingga kualitas layanannya tidak terganggu. Kemudian operasi ditujukan pada infrastruktur yang telah tuntas terbangun pada tahun 2021 dan pada tahun sebelumnya. Maka pada tahun anggaran 2022 harus segera dioperasikan. Terakhir ialah rehabilitasi. Ditujukan untuk infrastruktur yang telah mencapai umur konstruksi tertentu atau infrastruktur berdampak bencana agar fungsinya dikembalikan seperti semula. Basuki mengatakan optimalisasi juga meneruskan pembangunan yang telah selesai. Infrastruktur yang sudah selesai namun belum dimanfaatkan harus dimanfaatkan secara optimal. Contohnya, kata dia, sarana infrastruktur air minum yang sudah dibangun namun masih belum dimanfaatkan harus segera ditangani dan dimanfaatkan. Semua yang sudah dibangun harus bisa dilanjutkan pembangunannya pada tahun 2022 untuk pemanfaatan. Untuk tahun 2022, proyek pemeliharaan infrastruktur harus lebih menonjol. Basuki menilai tanggul-tanggul yang kemarin jebol atau rusak ketika bencana banjir melanda beberapa tahun lalu kemungkinan akibat kurangnya pemeliharaan. Program pemeliharaan harus diutamakan pada tahun depan. Basuki juga berpesan, jika pembangunan infrastruktur diperkirakan tidak selesai pada 2023 atau 2024, maka harus dibatalkan dan jangan dilakukan pembangunan. Dengan demikian, tidak ingin meninggalkan isu-isu pembangunan yang kurang baik bagi kabinet yang akan datang. Kementerian PUPR, kata Basuki, sudah menyiapkan semua pembangunan infrastruktur yang bisa dimanfaatkan dan diberikan secara baik kepada masyarakat. Ia menginginkan agar semua persiapan pembangunan infrastruktur harus tuntas dan soft landing pada tahun 2024. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, kata Basuki, pembangunan infrastruktur pada tahun 2022 harus mulai direncanakan dari sekarang. Semua proyek pembangunan untuk tahun ini sudah lebih baik dan siap dimanfaatkan. Berbeda dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, seperti dilansir kompas.com, tahun 2016, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung melaporkan kepada Presiden Joko Widodo bahwa terdapat 34 proyek yang mangkrak. Menurut Pramono, BPKP menemukan penggunaan uang negara untuk pembayaran 34 proyek dari 7.000 megawatt itu, yakni sebesar 4,94 triliun rupiah. Dari 34 proyek tersebut, ada 12 proyek yang dapat dipastikan tidak dapat dilanjutkan
sehingga terdapat potensi kerugian negara yang cukup besar dari nilai kontrak sebesar 3,76 triliun rupiah. Pramono enggan menyebut besar kerugian negara dari mangkraknya 12 proyek pada era SBY karena menjadi wewenang BPKP. Selain itu, sebanyak 22 proyek listrik bisa dilanjutkan. Namun, kelanjutan 22 proyek itu membutuhkan tambahan biaya baru sebesar 4,68 triliun rupiah sampai 7,25 triliun rupiah. Namun yang paling populer di mata publik adalah kasus proyek Hambalang yang mulai dibangun tahun 2010. Kasus korupsi Hambalang ini menyeret beberapa nama besar Partai Demokrat, mulai dari ex-Menpora Andi Malarangeng hingga ex-Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Proyek yang menyedot anggaran hingga 2,5 triliun rupiah tersebut digadang-gadang bakal menjadi pusat pelatihan olahraga yang bertaraf internasional. Namun tak sampai 1 tahun pembangunannya, KPK mengendus adanya kong-kali-kong antara sejumlah pihak sejak pada perencanaan. Dari hasil audit investigasi BPK pada periode 2012-2013, total kerugian negara dari proyek Hambalang mencapai 706 miliar rupiah. Jumlah tersebut merupakan angka yang sudah dikukuhkan di pengadilan dalam beberapa kasus korupsi yang melibatkan nama-nama petinggi pemerintah kala itu. BPK juga telah menemukan pembayaran atas proyek Hambalang yang digelembungkan hingga 514 miliar rupiah. Laporan ini telah diserahkan kepada BPKP untuk ditindaklanjuti. Sejak terkuak ke publik, proyek Hambalang ini dihentikan secara total. Impian pemerintah untuk memiliki pusat pelatihan dan pendidikan olahraga dengan fasilitas terlengkap pun sirna. Hingga kini, Presiden Joko Widodo masih mempertimbangkan untuk melanjutkan kembali mega proyek Hambalang yang sudah bertahun-tahun mangkrak. Menurut Menpora Zainuddin Amali, Hambalang akan disulap menjadi tempat para atlet senior dan berbakat. Kita tunggu saja. Jika Anda ingin memberikan komentar, silakan berikan komentar di kolom komentar di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.